Kali ini kita akan belajar tentang tujuan siswa belajar bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan atau dilaksanakan, maka kita penting untuk memahami terlebih dahulu tujuan siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Di sini, berdasarkan kepada kurikulum dan konsep berbahasa, maka tujuan siswa belajar bahasa Indonesia pada muaranya ada dua hal penting, yaitu yang pertama, tujuan siswa belajar bahasa Indonesia itu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, dan yang kedua, tujuan belajar bahasa Indonesia untuk mengembangkan keterampilan apresiasi siswa. Nah, dalam pengembangan keterampilan berkomunikasi ini, maka pembelajaran bahasa Indonesia diorientasikan kepada 4 hal penting. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan untuk mengembangkan keterampilan menyimak siswa. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan membaca siswa. Dan yang keempat, untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa. Melalui keempat keterampilan itulah, maka pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dalam konteks untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah. Keempat aspek pengembangan itu pula yang kemudian dijadikan indikator dalam menilai keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Indonesia dalam konteks untuk mampu dalam berkomunikasi. Sedangkan dalam konteks pengembangan keterampilan apresiasi sastra, maka pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa diorientasikan pada 4 hal penting. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dan kebiasaan membaca. Yang kedua, dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan menganalisis. Yang ketiga, dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan mengkritisi. Dan yang keempat, belajar bahasa Indonesia dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan menulis. Melalui keempat keterampilan apresiasi sastra inilah, maka pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan dalam konteks untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah. Keempat aspek pengembangan apresiasi sastra ini yang kemudian dijadikan sebagai indikator dalam menilai keberhasilan siswa dalam belajar sastra. Dari sinilah materi belajar bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa dilakukan dengan meliputi 2 hal penting. Pertama, materi kebahasaan yang akan dijadikan sebagai sarana untuk siswa dalam belajar berkomunikasi, di mana dalam materi berkomunikasi dalam belajar bahasa inilah maka ada materi yang meliputi ejaan, kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Yang kedua, materi kesastraan, yaitu materi yang akan dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan apresiasi siswa, di mana materinya meliputi cerita, dongeng, puisi, dan cerita pengalaman. Dari sinilah kita telah mengetahui terkait dengan tujuan, indikator, dan materi yang akan digunakan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Semoga belajar kali ini bermanfaat.
selamat belajar, dan selamat berdiskusi.